Shalom woman of love, wanita-wanita yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memuji menyembah Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya hari ini kita diberkati Tuhan, amin. Semuanya diberkati Tuhan, amin. Saya mau lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan seperti apa. Puji Tuhan. Mari katakan kanan kirimu, mari tetap bersyukur pada Tuhan. Mari tetap bersyukur pada Tuhan. Dalam segala keadaan mari tetap bersyukur pada Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, siapa yang dapat memahami kasih setia Tuhan? Bahwa panjang dan lebarnya, tinggi dan dalamnya, kita tidak ada yang dapat memahami. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan. Mari bersuka cita bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Yesus. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Katakan sama-sama dengan ucapan syukur. Bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus ajaib
bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, datang berhenti ku memuji namamu. Bapak Ibu saja katakan pujian ini. Tiada terukur besar, Amin. Panjang dan lebarnya. Jauh tinggi. Mari semua menari. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari naikkan ucapan syukurmu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes, amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar Angkat tanganmu, katakan. selamanya. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kalau mungkin kita masalah silih berganti dalam hidup kita. Masalah yang satu belum selesai, ada masalah yang baru lagi. Kita semua mengalami. Tapi saya percaya Tuhan kita Allah yang tetap setia. Tuhan kita Allah yang tetap menyertai kita. Di padang gurun sekalipun Tuhan tetap ada. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu selalu nyata bagi kami Tuhan. Kalau terkadang kami lupa Tuhan, kalau Tuhan selalu baik bagi kami. Bahkan nafas hidup kami boleh ada saat ini Tuhan. Sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sama-sama. Aku Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat Tuhan saja katakan, Aku ada saat ini karena kasih-Mu. semuanya karena kasih-Mu. Katakan dengan imanmu, katakan dengan kesungguhan. Aku hidup hari ini Bukan karena kuat kami, kebisaan kami Tuhan. Semua karena your grace Tuhan, semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari lebih lagi katakan, Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. aku hidup Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Mari bersyukur, Terima katakan kasih terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik terima bagiku. kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari naikkan ucapan syukur, mari bersyukur. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari katakan dengan mulutmu, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lama ya lama ya shikara la 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 ya la 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 la. Ya lama ya la 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 ya la. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan dengan hatimu, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik buat saya, Tuhan Yesus baik buat saya dan keluarga saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di Mari angkat takhta. tanganmu, nyatakan Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana Bagi rajaku, bagi rajaku yang duduk di takhta. aku muliakan, Aku muliakan
segala raja, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa. Bahkan anugerah-Mu di dalam setiap wanita-Mu di tempat ini. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana ada saat ini. Itu karena anugerah-Mu semata. Bapa, kami bawa wanita-Mu Tuhan. Supaya setiap wanita-Mu menjadi wanita yang bijaksana. Karena Tuhan, Engkau memakai setiap wanita-Mu di dalam keluarga, rumah tangga. Bahkan sebagai penolong bagi suami, mama bagi anak-anak kami. Maka hikmat bijaksana itu Engkau taruh di dalam setiap kami. Supaya kami boleh menjadi mama yang baik bagi anak-anak kami. Terima kasih, memang tidak mudah. Tetapi yang kami tahu, Engkau yang memberikan kemampuan Roh Kudus. Engkau yang menolong setiap kami. Bahkan Tuhan, mungkin saat ini ada wanita-Mu di dalam kesusahan. Tetapi Engkau berkata, kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Kesusahan besok dari besok saja. Tetapi kami mau untuk hidup berserah kepada Tuhan oleh tuntunan yang daripada Roh Kudus. Bapa, kami tetap berdoa juga untuk setiap wanita-Mu yang mungkin saat ini dalam mengambil keputusan atau di dalam tekanan di dalam pekerjaan mereka atau di dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Tetapi kami tahu oleh firman-Mu berkata, Engkau akan memunculkan kebenaran kami seperti terang dan hak kami seperti siang. Dan kami percaya karena Engkau yang pegang kendali atas setiap hidup wanita-Mu. Supaya mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka senantiasa Tuhan. Karena hari-hari mendatang akan banyak Tuhan godaan. Tetapi kami punya Allah yang hidup. Yang pegang kendali atas setiap hidup wanita-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga angkat tangan atas bangsa kami. Terima kasih untuk bangsa yang Kau berkati. Bahkan kami percaya Engkau memulihkan bangsa kami. Di dalam perekonomian, di dalam sosial, budaya, semuanya Tuhan. Bahkan setiap pemimpin daripada bangsa Indonesia Engkau taruh takut akan Engkau. Mereka memerintah dengan hati nurani yang benar. Bahkan memajukan kesejahteraan atas bangsa Indonesia. Terima kasih untuk setiap lumbung-lumbung Engkau berkati. Karena Tuhan, kekayaan alam kami berkat yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Pastor Tim, Ibu Evelyn. Terima kasih Tuhan menjadi gembala atas umat-Mu, wanita-Mu. Bahkan secara khusus untuk Ibu Evelyn di dalam membawa setiap wanita-Mu. Mempersiapkan setiap kami wanita-Mu menjadi mempelai Kristus-Mu. Bahkan hidup menjadi wanita yang tangguh. Engkau berkati, urapi, dan Tuhan, otoritas dan kuasa Allah ada di dalam beliau Tuhan, Pastor Tim dan Ibu Evelyn. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau telah Tuhan mengutus Bapak Pendeta Roni Daud. Terima kasih Tuhan, firman yang akan disampaikan Kau taruh di dalam mulutnya. Dan kebenaran-Mu itu yang memerdekakan setiap wanita-Mu. Dan kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Karena yang kami tahu, biarlah setiap wanita-Mu menjadi murid-Mu Tuhan. Untuk mendengar firman-Mu dengan hati-hati dan melakukannya oleh tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku Agungkan, Kaulah yang disembah, Kau yang layak, Kaulah yang disembah, oh, Kaulah yang disembah. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di planet bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu ya Tuhan.
Karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu bahkan jauh lebih kuat dan jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, pertimbangan dan pikiran hati kami. Tolonglah supaya setiap kami selalu berjaga-jaga. Kapanpun Engkau memanggil kami siap ya Tuhan. Dan nanti ajarkan kami berani bertanggung jawab untuk setiap hal yang telah kami perbuat di muka bumi ini, ketika kami adalah pengadilan-Mu yang akan datang. Dan biarlah anugerah-Mu menolong kami supaya nanti Engkau dapati kami hidup benar, takut Tuhan, mengasihi Tuhan, berbuat lebat, bahkan tinggal tetap. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus, katakan bersama-sama, amin. Shalom semuanya. Apa kabar ibu-ibu? Kali ini saya lihat ada beberapa bapak-bapak ya. Saya lihat kok masih ada yang di belakang layar, ada di ruangan di pelataran malah itu ya. Boleh dipanggil masuk ke dalam aja ya, supaya jangan sampai ada kelas 2 di sini. Ya, istilah the holy of holies, ya ruangan Maha Kudus, ruangan kudus, pelataran sudah gak ada lagi sekarang. Semuanya ada dalam ruangan Maha Kudus ya. Gitu Pak. Pak, Bapak tadi sebelahnya istri atau ya, firman Tuhan bilang loh Pak, it's not good for man to be alone. Gak baik laki-laki sendirian duduk di belakang. Oke, sudah siap ya? Oke. Saya mau menyampaikan sesuatu yang ternyata topik ini rupanya jarang dibahas di gereja. Ya, maksud saya di luar City of Love loh ya. Satu kali kami mengundang seorang dosen. Dosen ini dosen terkenal di sebuah sekolah Alkitab yang terkenal untuk membahas tentang holiness, kekudusan. Respon dosen tersebut waktu dia pegang mic khotbah, dia bilang gini, saya sudah bertahun-tahun loh ya enggak bahas ini gitu ya. Come on saudaraku ya. Menarik sekali bahwa tema-tema yang seperti ini kayaknya sudah mulai mengalami degradasi. Seharusnya dosa yang harus didegradasi ya. Tapi ternyata tema-tema tentang kekudusan sudah tidak menarik hati lagi buat beberapa gereja di luar sana. Tapi tahukah saudara bahwa Alkitab dengan tegas menekankan bahkan holiness is not a suggestion. Kekudusan bukan saran loh. Kekudusan itu it's command from God to mankind. Sebuah perintah dari Tuhan buat kita manusia. Ya, nah kita akan memulai lebih dulu. Jadi judulnya Pursuing Holiness ya. Ibrani 12 ayat ke-14 ayat firman Tuhannya. Istri saya tadi bisikin saya, sayang 2 minggu lalu aku sharing di City of Love Pursuing Holiness gitu ya. Kamu khotbah lagi yang sama judulnya, isinya beda. Gitu. Karena kalau dia yang buat, jangan saya buat, kita buat sendiri-sendiri. Dan dia orang ungu 6, detail sekali gitu ya. Percayalah nanti saya tidak sedetail istri saya akan banyak cerita ya, itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun karena satu ayat saja saya mengajak ibu-ibu untuk membacakannya ya sama-sama. Ibrani 12 ayat 14, 1, 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam kaidah bahasa Indonesia, kaidah bahasa Inggris, kata mengejar kekudusan ini digunakan bentuk present continuous tense. Jadi ini berlaku untuk saat ini, berlaku untuk besok, dan seterusnya di depan. Kenapa saudaraku? Karena soal mengejar kekudusan itu siapa yang bisa jamin gitu loh. Maksudnya begini. Bisa saja hari-hari ini kita ini mengejar kekudusan gitu ya. Tapi belum tentu loh bulan depan. Belum tentu loh tahun depan.
Bila ada sesuatu dalam hidup kita, ada godaan kah, ada banyak hal yang menggeser pengejaran kita ini kepada kenikmatan duniawi. Saya cerita, dulu saya bertobat itu sekitar tahun 87 di kota Surabaya. Saya sedang kuliah waktu itu di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi di Erlangga Surabaya. Nah, di tahun-tahun itu berangkat bersama-sama dengan beberapa orang teman-teman saya yang terlibat di dalam pelayanan. Maksudnya angkatan bareng lah pertobatannya. Setelah sekian tahun kami tidak ketemu ya dengan teman-teman saya tadi itu, saya terkejut. 2 orang daripada teman-teman dekat saya tersebut, yang satu lewat telepon. Menangis. Loh, kenapa kamu? Roni, aku jatuh. Loh, kok bisa kenapa? Ceritain. Aku jatuh dalam perselingkuhan. What? Kamu pelayan Tuhan, kamu melayani di gereja besar di kota Surabaya. Dia pemain keyboard dan orangnya bekerja di sebuah perusahaan yang bagus. Saudaraku, ceritakan gimana? Aku ikut reuni sekolah. Biasa reuni sekolah itu gak boleh bawa pasangan kan umumnya kan. Aduh, aku ketemu sama temen cewekku yang lama. Kebetulan teman cewek yang lama lagi masalah sama suaminya. Loh, kalau lah kamu ada masalah sama istrimu, gak ada masalah sih. Terus gimana? Ya udah CLBK. Cinta lama bersemi kembali alias cinta lama belum kelar. Lalu terjalinlah komunikasi yang intens. Dan singkat cerita mereka sampai tidur bersama. Dia bilang gini, Ron, aduh aku bodoh sekali. Dia penyesalannya. Saudara menangis terseduh-seduh di telepon. Ron doain aku Ron. Saudaraku, kenikmatannya cuma beberapa saat. Tapi sisa waktu kemudian menghujam dirinya rasa bersalah yang tinggi. Saudaraku, dan hari itu saya ajak dia berdoa. Dan puji nama Tuhan, teman saya itu sampai hari ini akhirnya bangkit kembali. Dan sekarang dia kembali melayani Tuhan. Tapi ada sejarah hitam yang pernah terjadi. Dan itu saudaraku kalau dikenang pasti dia akan berkata, bodoh sekali aku. Teman yang kedua, dia datang ketemu saya, kali ini ketemu. Ya, waduh, sama nangis-nangis juga, laki-laki semua loh ini ya. Yang tadi teman laki ya, ini juga teman laki. Ya, kalau perempuan mah gampang nangis ya kan gitu ya. Isi saya ini kalau sama saya kita lagi nonton drakor gitu ya. Kami berdua juga nonton drakor loh ya. Tapi setelah doa pagi, baca Alkitab, lalu pelayanan, lalu kemudian tugas-tugas kantor, lalu besok orang sakit, lalu kemudian pokoknya tugas-tugas pelayanan coba banyak kali Pak Tim ketawa. Baru malam hari kami ambil waktu ya, berdua nonton gitu ya. Dan istri saya ini kan perempuan, saya sih biasa-biasa kalau lihat ada orang nangis itu, terus ada yang meninggal kah, ada yang diputus cintanya atau apa gitu. Saya biasa-biasa aja saya nonton gini. Tahu-tahu di sebelah saya kok gini-gini ya. Wanita. Nah ini pria teman saya yang kedua ini menangis di hadapan saya berkata, loh ada apa dengan kamu? Rodi doakan aku ini gagal, aku jatuh. Kamu jatuh kenapa? Aku bergaul dengan pelacur. Waduh saudaraku, saya nggak habis pikir saudaraku. Dan singkat cerita dia menyesali semuanya itu dan akhirnya dia memberi keputusan untuk bertobat sungguh-sungguh. Dan puji Tuhan teman saya ini akhirnya dia masuk sekolah Alkitab dan sekarang jadi pendeta. Tapi saya lihat beberapa bahkan saya mendoakan banyak orang datang saya sebagai hamba Tuhan, saya di sisi saya ya. Orang-orang yang mengaku menyesal atas dosa yang diperbuat itu. Tidak ada ceritanya. Puji Tuhan Pak saya telah jatuh dalam dosa. Tidak ada saudaraku. Tidak ada yang begitu ya. Semua datang dengan muka yang kusut. Lalu air mata. Kalaupun dia seorang wanita yang cantik dengan make up yang bagus. Saudaraku luntur semua langsung. Itu dia tidak peduli lagi itu. Eyeshadow, black shadow. Apa semua itu tadi. Itu turun semua sampai ada hitam gini saudara. Menyesali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang dosa itu memikat sementara, tapi begitu kita ada di dalamnya,
Tidak ada saudaraku sukacitanya, tidak ada kenikmatannya. Makanya Alkitab mengingatkan kita supaya kita mengejar kekudusan. Nah kata kudus di dalam bahasa Yunani itu bahasa Ibraninya kados. Ya nah, tolong saya kamu tidak usah ikut ya. Philip, oke, A minor. Jadi tahun 99 akhir di Bali di tempat Pak Timotius Arifin, kami ada konser pujian penyembahan namanya Sukacita Penuaian. 25 years ago. Salah satu lagu andalan kami lagu itu A minor. Kados, kados, kados. Kados artinya kudus. Kados, kados, kados. Ya. Kudus, kudus, kudus. Sudah cukup. Nanti enggak khotbah-khotbah. Nah, kados dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Yunani itu hagias atau hagiasmos. Artinya sama. Pertama artinya begini. Kita hidup harus dipisahkan dari cara hidup duniawi. Dipisahkan. Tapi tidak berhenti sampai dipisahkan dari gaya hidup dunia. Tapi sekaligus dikhususkan bagi Tuhan. Jadi kekudusan itu bukan cuma kita dipisahkan dari dunia, tapi harus ada langkah selanjutnya. Semua kita ini memberi diri sejak kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta Raja kita. Ada langkah selanjutnya yaitu mengkhususkan diri kita bagi Tuhan. Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya, dan baru mengikut aku. Ya, saudara kasih Tuhan, jadi jelas ya, bahwa betul semua orang kita harus dipisahkan, sekaligus dikhususkan bagi Tuhan. Nah, dikhususkan bagi Tuhan itu bukan berarti semua kita mesti jadi pendeta. Saya dan Pak Tim telah mendedikasikan hidup. Are you full time pastor? Yes. Seem like me. Sama dengan saya. Saya pernah kerja di kantor akuntan publik. Dan ketika Tuhan panggil saya untuk menyerahkan semuanya. Memang saya nggak boleh sama Tuhan berkecimpung lagi dalam dunia usaha, dunia bisnis. Saya hanya mengabdikan diri full time pastor gitu ya. Nah, ini memang special calling. Kalau tidak ada special calling seperti ini, jangan coba-coba jadi hamba Tuhan. Frustrasi saudaraku ya. Sebab penerimaan yang kita terima pada waktu kerja sama yang tidak berbeda. Gitu aja ya. Berbedanya itu kebanyakan lebih kecil gitu saudara. Tapi kalau orang calling, wah apapun dia sukacita saudaraku ya. Karena itu menjalani apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Calling, dipanggil spesial ini, dikhususkan bagi Allah, itu semuanya kita saudara. Anda businessman, businesswoman, atau Anda seorang ibu rumah tangga sekalipun, Anda seorang siapapun karyawan. Semua kita ini saudaraku sekarang seharusnya kita dikhususkan bagi Tuhan. Saya tidak mendengar kata amin ya saudara ya. Memang tidak ada jemaat yang nama amin ya Pak ya. Tolong kalau saya sharing soal holiness kekudusan ini, saudara nggak usah terlalu tegang kayak ada apa jadi sesak napas. Enggak saudara. Ini lifestyle, ini sudah gaya hidup sehari-hari kita seharusnya gitu ya. Jadi kayak sebenarnya saya cerita tentang bagaimana suami yang mesra, terus istri yang baik. Nah saya anggap saya dengar yang sama seperti itu ya. Nah, saya akan menjelaskan bahwa kekudusan itu pertama akan dimulai dengan apa yang disebut dengan tahapan pertama ya. Itu disebut dengan positional sanctification. Pengudusan, penyucian secara posisi. Kapan itu? Waktu kita bertobat. Dulu kita penyembah berhala, dulu kita nggak percaya Tuhan, atau apapun sudah percaya Tuhan tapi hidupnya nggak karu-karuan. Lalu kita suatu kali ambil keputusan bertobat sungguh-sungguh.
Lalu kemudian yang terjadi adalah kita ngalami pembaharuan hidup. Diperbarui totally gitu ya. Sehingga kita berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Pinter ya, cepet. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kamu telah dibeli dengan harga yang lunas. Kita sudah dibeli, bukan milik kita lagi kita ini. Saya harus ulangi berkali-kali setiap kali saya ke sini. There is no private ownership in the kingdom of God. Sudah tidak ada lagi kepemilikan pribadi di dalam kerajaan Allah. Karena kita miliknya Tuhan. Bisa sepakat sampai di sini? Loh saudara, kita ini miliknya Tuhan. Terserah Tuhan dong mau apa buat kita kan? Dan kita ini sekarang ditebus dengan harga yang mahal sekali. Kata penebusan di Alkitab, saudara pokoknya dengar. Setiap kali kata penebusan itu selalu terhubung dengan perbudakan. Dulu kita budak dosa loh. Kita budak setan, budak iblis. Tapi waktu kita bertobat saudaraku, lalu Tuhan beli kita dan dia tebus kita. Lunas sudah. Nah, lalu itu yang disebut positional sanctification. Enggak berhenti sampai di sini. Banyak orang berkata, puji Tuhan, gue udah bertobat, gue udah dibaptis, beres. Oh tidak, itu sebuah perjalanan yang awal orang percaya, maka kita harus melewati satu perjalanan yang selanjutnya disebut progressive sanctification. Pengudusan, penyucian secara terus menerus setiap hari. Apa saja Pak? Kalau tadi positional sanctification, roh kita udah beres, udah diperbaharui, dipulihkan. Tapi jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu harus diperbaharui dari hari ke hari. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja cukup sekali seumur hidup. Tapi itu hidup bertobat itu sebaiknya setiap waktu. Amin. Hidup dalam pertobatan itu setiap waktu saudaraku dikasihi Tuhan. Dan Tuhan menginginkan supaya pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita itu betul-betul diselaraskan. Dari ke sehari kita terus berlatih terus menerus. Sebab kita tahu bahwa sesudah kematian ada kehidupan lagi. Siapa percaya bahwa sesudah kematian ada kehidupan? Bapak Ibu percaya? Bahkan kehidupannya kekal. Sepakat ya? Anehnya banyak orang berani investasi untuk kehidupan yang sementara. Tapi untuk kehidupannya kekal ada banyak orang tidak berani investasi. Ada banyak orang bisa berani investasi untuk dunia usahanya. Yang sementara dia tinggali di muka bumi ini. Dia bisa keluar uang sebanyak-banyaknya untuk investasi. Tapi itu investasi kehidupan yang kekal. Kekal itu berapa lama? Selama-lamanya. Banyak orang tidak mau dan tidak berani berinvestasi. Investasi kekal untuk yang semuanya itu sebetulnya apa? Yaitu pursuing holiness. Mengejar kekudusan. Apa kita bangun di dalam dunia ini cuma berapa tahun saudaraku. Saya kemarin bertemu dengan Pak Timotius Arifin dan Pak Victor Daud Farknimela. Dua orang hamba Tuhan ini adalah dua orang yang sangat mempengaruhi kehidupan saya sejak saya bertobat sampai hari ini. Ya, Pak Timotius Arifin jelas bapak rohani, udah jelas. Yang selalu terhubung dengan saya setiap hari. Lalu Kak Victor Daud Farknimela ini kakak rohani. Sekarang beliau pelayannya di Delft di negeri Belanda. Datang ke Indonesia dan sempat nanti saya aturkan next year ke tempat Bapak ya. Kita main mata aja Pak Tim ya. Orang Manado bilang baku ator Jo. Baku ator. Aduh saudaraku, saya kemarin sangat terberkati. Kita makan sama-sama. Sharing bersama saudaraku. Dan saya bersyukur ada orang-orang yang membina saya. Sejak saya bertobat sampai hari ini. Saya harus beritahu saudara. Kita tidak pernah bisa bertumbuh sendirian. Kita butuh ada mentor, kita butuh ada kakak rohani, gembala yang mengarahkan kita sekaligus berani menegur kalau didapati bersalah. Saudaraku, Daud seorang raja hebat, pemazmur yang keren, kaya raya, penuh kuasa, tapi dia lemah dalam mendidik anak. Kenapa?
7 istri 10 gundik. Makanya jangan ikut-ikutan sudah. Kita yang laki-laki cukup 1. Orang Surabaya bilang CJ gak entek-entek pemainnya luruh gitu. 1 aja gak habis-habis apalagi 2 katanya. Sampai saking sibuknya ngurus istri, gundik-gundik. Saudaraku, Daud kurang mendidik anak-anaknya. Ada 2 anak yang melawan papanya, bukan cuma mau, memang berontak untuk menggulingkan orang tuanya. Betapa hati kita, orang tua kalau lihat anak kita, tahu anak kandung sendiri kita terus lalu menghancurkan perusahaan kita, kira-kira gimana saudaraku? Pasti pilu kan? Itu yang dialami oleh Daud. Kenapa? Karena Daud tidak berani, tidak tegas dalam menegur. Sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, kita izinkan lewat firman Tuhan. Kadang-kadang firman itu bisa menghibur, membangun, itu memang harus. Tapi bukankah Roh Kudus itu juga menegur? Kita harus menyediakan diri untuk diarahkan. Supaya kita jangan sampai salah arah dalam perjalanan hidup setiap kita. Hari-hari ini orang suka pelajaran tentang kasih ataupun kasih karunia. Anak-anak muda apalagi. Wah, mereka berkata God is love. Ya, aku percaya. Tapi jangan lupa loh, selain Allah itu kasih. Tapi jangan lupa Allah itu juga Ibrani 12 ayat 39. Api yang menghanguskan. Consuming fire. Mau saya jelaskan bagaimana kekuatan api? Beberapa tahun lalu saya itu pulang ke Mataram Pulau Lombok. Dan karena di rumah di Mataram sudah jarang kami datangi, jarang ditempati. Cuma kita titipkan kepada hamba Tuhan di sana untuk tinggal di rumah sekaligus tolong jagain rumah. Jadi water heater kami itu rusak. Ya, saya pagi itu biasa treadmill. Setelah saya treadmill, keringat semuanya ada di mana-mana. Lalu kemudian yang terjadi adalah saya minta tolong mereka untuk masakkan air panas karena saya mau mandi. Heaternya kan mati. Jadi saya bawa air panas di panci begini. Ya. Dan kemudian lantai rumah kami itu flooring dari kayu. Dan kaki saya ini kan basah keringat. Saya tergelincir. Sialnya air panas 1 panci tadi tidak saya lempar keluar gini. Saya tetap pegang begini sambil saya jatuh terduduk pantat saya bak gini. Lalu air panasnya itu aduh ibu-ibu. Ada saya, tidak usah ibu-ibu tidak bisa memahami. Kita yang laki-laki ngerti maksud saya. Ketika kena air panas melepuh. Aduh sakitnya. Berapa lama saya harus dirawat. Lalu kemudian saya harus pakai sarung. Kayak orang baru sunat Pak. Mari saya beritahu. Air panas saja panasnya seperti itu. Apalagi apinya. Halo? Apalagi apinya. Saudara, banyak kita cuma melihat Tuhan itu penuh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Dia absolutely right. God is love. Tapi jangan lupa loh. Dia juga consuming fire. Dia api yang menghanguskan. Dia gak bisa dibuat main-main. Yang kedua seringkali. Makanya mesti seimbang. Pengajaran tentang Tuhan itu mesti seimbang. Ya, Tuhan penuh anugerah. Grace, saya setuju. Harus hidup dalam anugerah. Karena anugerah itulah Tuhan menyatakan diri kepada setiap kita. Karena anugerahlah kita diselamatkan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan bukan cuma anugerah. Dalam Yohanes 1 ayat 14 Yesus datang, dia membawa kasih karunia tapi juga kebenaran. Nah, banyak orang-orang berpikir bahwa kasih karunia itu meniadakan hukum. Kalau kita sudah tinggal dalam kasih karunia, udah gak perlu kita taat kepada hukum. Mari saya beritahu saudara, justru kasih karunia bukan membatalkan hukum. Kasih karunia ada untuk memampukan kita bisa taat melakukan hukum. Kan anugerahlah yang memberi kemampuan kita bisa melakukan hukum-hukumnya Tuhan. Jadi mesti seimbang. Ada yang berkata, oh yang Tuhan itu kan apa? Setia. Oke, good. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Allah itu setia. Tapi jangan lupa loh, dia juga adil. Selain setia, dia adil. Makanya saudaraku mesti balance. Ya, kalau enggak kita cuma tunjukkan sisi
Tuhan itu baik, memang baik, ya, Tuhan penuh kasih, memang Tuhan penuh anugerah, memang Tuhan itu setia, memang. Tapi kita juga harus tunjukkan bahwa Alkitab Ibrani 10 berkata, ngeri benar bila jatuh di dalam tangan Allah yang hidup. Ada satu kengerian yang hebat kalau kita, saudaraku, tidak tinggal dalam kebenarannya. Apa saja yang Tuhan tidak inginkan dalam diri kita? Saya akan masuk dalam prinsip-prinsipnya. Yang pertama, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menguduskan setiap kita. Yang percaya berkata, sudahlah, di luar Yesus tidak ada pengudusan. Anda tidak mungkin kudus hanya karena lahir kota Kudus, Jawa Tengah. Atau Anda pernah lewat kuliner di kota Kudus. Kita cuma kudus karena korban Kristus yang menyucikan kita di kayu salib dan oleh karena kuasa firman-Nya. Saudaraku dikasihi Tuhan, makanya kita harus bersyukur. Anda juga tidak bisa kudus hanya karena orang Surabaya itu mengenal istilah kalau kamu kepingin di sakti, kepingin suci, mutih. Mutih, makannya serba putih, nasi putih, ayam putih, enak padahal ya Hainan. Apalagi? Airnya minum air putih. Lalu soju juga putih ya. Kalau sekarang prinsip mutih bisa soju ya kan Pak ya. Oh. By the way saya minum sedikit soju ya. Tapi yang stroberi yang ada rasa-rasa gitu ya. Ya nggak apa-apa kan sedikit, yang tidak boleh memabukkan gitu kan. Tahu diri lah batas saya ya Pak ya. Bapak enggak ya, enggak pernah menyentuh wine juga enggak ya. Kudus. Mantap. Kalau naik pesawat long haul gitu ke Australia ditawari wine ditolak ya. Gitu ya. Oh tidak. Kalau saya terima Pak. Saya terima. Nanti dia balik lagi. Ngasih satu sloki. Some more, you want some more? Oh, kasih lagi gitu ya. Terus nanti dia kasih lagi. Nanti kita ngomong gini, yes but tomorrow. Diterusin terhadap pesawat gue mabok gitu kan. Nah, tapi jelas saudaraku dikasih Tuhan. Ada beberapa hal yang Tuhan tidak inginkan. Yang pertama kita lihat, janganlah sesat. Tunggu dulu. Orang seringkali penyesatan berpikir soal pengajaran. Betul, kadang-kadang ada pengajaran sesat memang ya. Oh banyak saudaraku. Tapi konteks sesat ini bukan cuma pengajaran sesat. Cara hidup kita yang dalam dosa itu pun penyesatan. Contoh orang cabul. Apalagi penyembah berhala. Apalagi orang berzina. Banci. Pemburit. Ini bicara LGBT saudaraku. Gini loh ya. Kalau kita punya family, teman atau LGBT. Jangan benci mereka, Tuhan tidak benci mereka. Kita juga tidak boleh benci. Punya hati yang mengasihi. Tapi kita harus mengingatkan perbuatannya itu dosa di hadapan Tuhan. Jangan dijauhi. Betul? Mesti saudara, kalau perlu saudara lewat hidupmu dia bisa bertobat gitu ya. Saya punya anak yang paling kecil itu tinggal di California. Dia nanti bulan depan kami akan ke Amerika untuk wisuda S2-nya dia. Nah, dia punya sahabat wanita, anak saya wanita juga, suka nginep di rumah. Satu kali anak saya ini bilang ke istri saya, "Ma, ternyata sahabatku ini ngaku sama aku bahwa dia gay, lesbi." Hah? Karena beberapa kali kalau kami ke Amerika, ke rumah, anak itu sering tidur di rumah, tidur sama anak saya. Gitu ya. Terus saya bilang, langsung istri saya pertama bereaksi, Dewi, kamu jangan lagi dia tidur di rumah. Gak boleh nanti kamu ketularan. Gak begini gitu ya. Biasa itu kan respon awal seorang mama ya kan. Gak kepingin anaknya nanti terlibat dalam hal LGBT kan gitu ya. Tahu anak saya yang perempuan yang kecil ini ngomong gini. Ma, kalau aku menjauhi dia. Nanti siapa yang kasih tahu tentang keselamatan dalam Yesus. Siapa yang kasih tahu dia harus dia bertobat dari cara hidup yang salah itu. Lalu dia sharing ke saya, istri saya, bener juga anak saya. Tapi kami wanti-wanti. Tapi kamu harus hati-hati ya. Jangan gini, percayalah papa mama. Kan kami tahu sih anak saya ini takut Tuhan. Dan dia tidak akan mungkin macam-macam. Beberapa waktu yang lalu anak saya kasih tahu. Papa mama
temanku yang lesbi ini sekarang mulai menyadari tentang kelainan dalam dirinya. Dan sekarang dia mulai untuk apa? Menjadi perempuan yang sesungguhnya setelah dilayani seperti tadi. Saudaraku, tetapi kalau tinggal terus-terusan jelas Alkitab menentang itu. Ya, LGBT. Saudaraku, tapi kasih mereka ya jadi benci. Begitu ketemu dalam nama Yesus masuk neraka kamu. Tidak perlu seperti itu. Itu ekstrim sekali, itu melukai ya. Gitu ya. Karena kasus-kasus ini di Jakarta, Pak Tim, saya diundang salah satu gereja besar di sini. Ada 10.000 jemaatnya. Dan orang-orang kaya ada di gereja itu. Satu pengusaha saja tiap bulan perpuluhannya 3M. Satu pengusaha, belum yang lain-lainnya. Gembalanya yang cerita soalnya. Lalu saya khotbah. Setelah saya khotbah, karena itu teman kan, dia bilang gini sama saya. Pak Roni, sekalian deh paket lengkap. Maksudnya apa? Doa berkat katanya. Jadi bukan cuma khotbah, doa berkat saya diminta. Pasti saya doa berkat begini. Pulanglah dan tato Roh Kudus ngomong. Di batin saya. Ada beberapa orang yang terlibat dengan homoseksualitas. Aku ingin menolong mereka. Doakan mereka. Ngomong ke saya gitu. Nah saya kan doa berkat. Saya sampaikan atau enggak? Aku sampaikan atau enggak ya ini ya. Tapi kan saya harus taat sebagai hamba Tuhan. Daripada pulang saya nyesel, rasa bersalah. Amin. Saudaraku, Roh Kudus baru berkata pada saya. Kalau ada beberapa di antara saudara, saudara menyukai sesama jenis. Saya diminta oleh Tuhan tadi mendoakan saudara. Temui saya di ruang VIP. Ada ruang VIP di gereja tersebut. Sudahlah, selesai khotbah saya langsung biasa ambil minum ya. Coba snack gitu. Tahu-tahu saudaraku saya dicari oleh pekerja. Pak Roni, ada yang sedang menunggu. Oh ya? Saudaraku, waktu saya buka pintu. Berjajar pria-pria muda yang ganteng-ganteng. Dengan dandanan yang parlente. Keren. Ganteng-ganteng, putih-putih. Bening-bening. Ya Tuhan. Saudaraku, saya konselingi mereka satu-satu dan saya doakan. Majority, the main problem of them is fatherlessness. Ini masalahnya tuh. Punya bapak tapi tidak hadir secara rohani. Aduh saudaraku kasih Tuhan. Mereka sadar bahwa itu tidak benar gitu loh. Tapi mereka tidak berkuasa untuk melepaskannya. Tapi percayalah saudaraku. Anak-anak yang seperti itu siapapun. Bisa disembuhkan dalam kuasa darah anak domba Allah Yesus Kristus. Asal satu. Harus putus del dengan komunitas lamanya. Saudara yang berbahasa Jawa ngerti maksud saya del itu. Del itu del. Tuntas. Ingat Doberman itu kan ekornya panjang. Biasanya pemilik Doberman kan dipotong tuh. Dul. Sehingga kalau pas ketemu kita kan cuma tuk 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 ekornya gitu. Komunitas selamanya putus. Tidak ada kontak dengan teman lama siapapun. Makanya kita gereja sekarang selain menyediakan pelayanan konseling. Kita juga harus menyediakan pelayanan pendamping. Yang dampingi mereka. Gak bisa dilepas begitu aja mereka. Aduh memang ini tambahan tugas baru pelayanan, tapi demi menyelamatkan orang-orang tersebut. Dan saya pernah melayani dan menangani beberapa orang betul-betul sembuh total. Salah satu gejala sembuhnya itu apa? Mulai tertarik lihat cewek lewat. Tanda-tanda telah nyata, mulai jatuh cinta dengan cewek ya kalau yang laki-laki gitu ya. Jadi bisa sembuh. Tapi itu jelas. Ya, itu kesesatan. Ya, pencuri, orang kikir. Kikir tahu ya? Pelit sekali. Aduh, saudaraku. Aduh, saya masih ketemu ya. Tapi bukan di sini ya, City of Love murah hati ya. Ada beberapa orang saudaraku. Padahal orang kaya loh saudaraku. Nginep di hotel, masih bawa pulang handuk hotel. Ada yang bawa. Loh bisa beli istrinya dia saudaraku ya. Tapi ya sudahlah. Kalau untuk urusan pekerjaan Tuhan. Aduh minta ampun saudaraku. Padahal ini jelas-jelas bahwa gereja sedang butuh sesuatu gitu ya. Ayo kita tanggung rame-rame yuk misalnya gitu ya. Waduh saudaraku. Saya sama istri saya itu seringkali orang Surabaya kecelik itu. Apa ya nih? Kecelik itu.
salah kira, terkecoh. Dengan beberapa orang yang penampilannya keren. Dan memang dandanannya, propertinya, apa semuanya itu. Tapi waktu kita kan ada laporan dari bendahara dong. Bisa tahu dong. Itu orang-orang itu nggak masuk akal Pak gitu ya. Dalam persentase kita gembala malah memberi lebih banyak daripada mereka. Ya, tapi ya mau apa saudaraku? Mereka lupa loh ini orang kikir tuh kesesat. Kalau kamu membiarkan milikmu sebatas genggamanmu, Tuhan akan membiarkan milikmu terus sebatas genggamanmu. Tapi kalau kamu mulai membagi orang-orang miskin, janda-janda dalam kesusahan mereka, janda tua bukan muda. Harus jelas. Kalau enggak bahaya. Dan untuk banyak hal, saudaraku ya, buat pekerjaan Tuhan. Pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Udah jelas sekali. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi yang bisa menguduskan cuma Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapapun kita, saya pun sedang berjalan menuju ke serupaan Kristus. Saya pun terus, kalau saya ada kekeliruan, saya harus segera beresin. Daud itu tidak lebih baik dari Saul loh. Daud itu bayangkan, maaf ya, istrinya tentaranya aja digoda sama dia. Tapi saya juga curiga sama Batseba, Pak. Nah dia ngapain mandi di luar di depan istananya raja. Suaminya perwira mesti kamar mandi dalam kan. Oh, dia tahu bahwa raja pulang. Raja pulang zaman dulu mungkin sepi-sepi pasti. Bentengnya berbunyi di pintu gerbang. Raja pulang. Batseba dengar. Ganteng. Kaya. Pinter nyanyi, penuh kekuasaan. Dia mikir, dia tahu dia cantik, dia sadar tubuhnya indah. Sengaja saudaraku, dia tahu jam-jam raja jalan di depan istana. Dia mandi di depan istana. Saya percaya mandinya nggak gaya pakai gayung yang jebior. Gak ada keunikannya. Mandinya pasti pancur shower to shower. Daud berkata, call her. Kenapa saya bilang bahwa wanita ini juga suka sama Daud. Karena waktu diajak masuk ke kamarnya Daud. Dan apa yang di dalam. Di Alkitab tidak bilang, maka berteriaklah Batseba. Help! Somebody help! Please my king. Do not touch me. Tidak ada itu. Semuanya tenang saja. Philip. Sebagai laki-laki. Siapa namamu? Jupiter. Jupiter is name of a planet. Oh. Kita laki-laki ya. Kita harus sadar. Ternyata juga ada perempuan yang punya sex appeal yang kuat. Dan kita harus sadar loh. Kalau itu ternyata mendebarkan kita, pakailah jurus ini. Flee, lari. Menjauhi bukan mendekati. Kemarin saya sharing dengan full timer di gereja. Ya, ini obrolan pria. Tapi ada istri saya di situ kemarin. Saya tanya sama full timer pria-pria. Pernahkah kalian merasa ketemu seorang wanita dan ada daya tarik seksual di wanita itu? Saya dulu bilang gini, kalau saya sering. Saya tunjukkan saya pria normal, Pak. Baru mereka berkata, iya Pak. Gitu. Pernahkah kalian ketemu perempuan, penampilannya seksi, tapi buat kamu enggak ada apa-apanya? Saya pernah. Gitu. Kan ada yang Bahenol udah ditonjolkan semua. Tapi di depan kita biasa-biasa aja. Tapi ada yang ditutup-tutupi buat kita akhirnya mata jadi besar gitu ya. Itu saya Pak Tim sih enggak. Tenang Bu Evelyn. Tenanglah Bu Evelyn. Pak Tim ini orang baik-baik. Dia tidak akan macam-macam. Tapi cuma kami bertiga inilah, Philip, saya, Jupiter ini. Saya sebagai hamba Tuhan
By the grace of God ya, by the grace ya, by the grace of God. Ebenezer sampai di sini Tuhan menolong dan saya harap terus Tuhan menolong saya. Saya 33 tahun menikah dengan istri saya. Satu kali pun saya tidak mengkhianati hubungan kami suami istri. Tapi godaan yang namanya seks appeal itu banyak. Untuk saya banyak. Tapi saya harus punya ketegasan. Begitu ada rasa, wah ini perempuan ini betul-betul punya daya tarik seksual. Saya punya mata soalnya kan. Saya cepat sudahi. Gak usah ngomong lebih banyak gitu ya. Saya gak mau kembali di masa lalu saya Pak Tim. Bapak kan polos-polos orangnya, saya dilanjut. Lalu berikutnya. Next. Kekudusan itu saudaraku. Sifat dan karakternya Allah itu sendiri. Saya berani berkata, the highest character of God is holy. Karakter tertinggi. Kenapa? Wahyu 4 ayat ke-8. Kunci F. Setiap kali menyebutkan kata kudus, malaikat atau makhluk sorgawi, di dalam Wahyu 4 atau di dalam Yesaya 6 atau Yeskiel, selalu satu kata ini sampai diulangi 3 kali. Holy. Holy. Bukan. Holy, holy, holy. 3 kali. Nyanyi. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Versi Indonesia. Kudus, kuduslah. Kuduslah. Diulangi 3 kali. Saudaraku, kenapa? Karena ini karakter tertingginya Tuhan. Mari bersama-sama kita mau, oleh anugerahnya tentunya, Tuhan tolong saya. Supaya dalam perjalanan hidup saya ini, pengejaran akan kekudusan itu lebih utama dari segala pengejaran yang lain, termasuk kekayaan, popularitas, nama besar. Saudaraku dikasih Tuhan. Yang berikutnya, prinsip selanjutnya, kita semua dipanggil untuk hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudaraku dikasih Tuhan. Gini, Pak Tim sama Ibu Evelyn punya anak berapa? 2. Siapa yang mirip Pak Tim? Wajahnya? Siapa yang lebih mirip Pak Tim? Yang perempuan. Yang laki berarti lebih mirip Evelyn. Tapi dua-duanya mirip kedua orang tua. Seorang anak pasti akan mewarisi DNA dari orang tuanya. Seorang anak pasti punya kemiripan dengan orang tuanya. Bukankah kita putra putri kerajaan Allah? Seharusnya punya DNA yang sama. Kemiripan yang sama dengan Tuhan kita yang adalah kudus. Jadi kalau kita nggak suka kebenaran tentang kekudusan, saudara anak tetangga. Bukan anak asli kan? Kita cuma beragama Kristen saja, tapi kita tidak mengalami yang disebut kelahiran baru. Tapi itu kalau orang lahir baru, dia akan jaga, dia ngerti siapa bapaknya, Bapak Sorgawi. Oke, aku putranya, aku akan jaga hidupku sebaik-baiknya. Berikutnya. Nah ini penting sekali. Menjaga kekudusan adalah bagian dari ibadah sejati dan transformasi kehidupan. Roma 12 ayat 1 berkata. Kunci C. Lagu lama ya, kita nyanyi yuk. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai
ibadah yang sejati. Jadi kalau ada ibadah sejati, ibadah itu ditandai dengan mempersembahkan tubuh. Kalau ada ibadah sejati berarti ada ibadah palsu ya. Tolong dijawab, jangan takut salah, saya tidak akan suruh nyanyi ke depan. Kalau ada ibadah sejati berarti ada ibadah palsu. Ibu, Bapak, senang gak Anda memakai barang palsu? Oh ada loh, orang-orang tertentu ya, supaya kelihatan kaya, supaya kelihatan bahwa dia punya merek-merek yang terkenal, dia sengaja cari barang palsu. Padahal keuangannya terbatas. Oh itu banyak juga sekarang di Tumenggos, Mangga 2. Mulai jam tangan, mulai dari tas apa. Karena kapan saya minggu lalu ya, kami berdua jalan-jalan ke doa keliling di Tumenggos Pak. Saya antar istri saya belanja di sana. Saya lihat dulu ini merek-merek terkenal ini. Kok dijual di situ? Kok boleh ya? Sebetulnya kalau saya pemilik perusahaan itu saya bisa marah itu ya. Tapi sudahlah Indonesia. Semoga Tuhan menolong bangsa kita. Jadi doa syafaat tadi Ibu doakan Bu supaya Tuhan jangan biarkan kepalsuan melanda Indonesia, itu doa Bu. Ya kan? Nah saya satu kali saya penuh sukacita karena ada seseorang teman yang baru pulang dari luar negeri kasih saya bingkisan. Ini oleh-oleh berat sekali. Saya buka das, Pak, jam tangan Rolex. Waktu itu ini cerita sekitar 20 tahun yang lalu. Itu jam tangan Rolex itu kalau 20 tahun yang lalu kalau sekarang kan sudah ada merek-merek lain yang jauh-jauh mahal kan. Tapi jam 25 tahun yang lalu itu keren. Aduh saya pakai gold lagi Pak. Berat sekali. Saya kebaktian. Belum puji-pujian tangan saya sudah naik-naik gini. Aduh saudaraku saya rajin. Wah, saya senang sekali. Seumur-umur aku gak punya jam tangan mahal. Nah setelah saya pakai 1 bulan kemudian warnanya memudar Pak. Loh kok nggak goldnya itu nggak cerah lagi loh. Lalu saya bawa ke tempat jemaat yang memang dia orang kaya, yang memang dia pakai Rolex yang gold yang enggak memudar warnanya. Saya tahu dia udah berapa lama pakai itu. Saya bilang, Pak, tolong cek kenapa ini jam tangan saya begini. Saya buka terus dia lihat gini. Terus dia bilang, maaf Pak Roni, kenapa? Ini palsu Pak. Bukan, tetap Rolex namanya. Sudah tahu apa itu? Bukan Lolek loh ya, Rolex. Kalau Lolek biar jelas kita tahu palsu kan. Kan ada itu kan kalau merek-merek China itu kan kalau Nokia. Sudah kelihatannya Nokia. Sudah lihat gini, Nokla. Ya, sudah beli Rolex gitu ya. Tapi ternyata sudah deket ini, Lolek. Ini Rolex gitu loh. Aduh saudaraku, hari itu langsung udah aku singkirkan dari rumahku. Tolong kalau ada barang-barang palsu jangan dipelihara di rumah saudara ya. Lebih baik saudara pakai yang asli walaupun itu harganya tidak mahal tapi asli. Sebab kepalsuan itu tidak mengenakkan kita. Dengar saudaraku, ibadah kita di mata Tuhan bisa palsu. Kalau kita tidak pernah mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus yang berkenan kepada Tuhan. Makanya ayo kita minta, tolong para laki-laki di sini, bapak-bapak cek HP-mu loh. Karena saya ada teman ya, kenalan jago IT Pak. Satu kali ada seorang pendeta. Pendeta ini HP-nya itu ngehang terus. Lalu kemudian pendetanya akhirnya dibawa ke teman saya yang pintar IT itu. Lalu kemudian dibetulkan, diservis lah teman saya. Teman saya ini kasih tahu saya. Dia bilang, Pak Roni kaget saya waktu servis HP-nya. Kenapa? Isinya blue film. HP yang sama dipakai juga untuk khotbah. Saya nggak habis pikir. Tolong ya Philip sama Jupiter. Cek HP suami dulu ya. HP suami tolong ya yang laki-laki di sini. Hati-hati loh. Saudara aku dikasih Tuhan. Itu pornografi. Itu penyesatan yang akan menggiring kita, dicemari pikiran kita.
Lalu kalau sudah tercemar di pikiran, percayalah, you are what you think. Kamu akan jadi yang kamu pikirkan. Pikiranmu akan menggerakkan tubuhmu untuk menggenapi apa yang kamu lihat dan kamu pikirkan. Tolong ya, 3 pria yang sound system, multimedia, yang kameramen. Nyanyinya holy atau gitu ya. Dan ini enggak, saya cuma aja. Mereka enggak kelihatan, mukanya aja kelihatan kok Pak ya. Mukanya kelihatan enggak tersembunyi maksud saya kan. Kalau pakai masker kayak Philip baru enggak kelihatan sepenuhnya. Amin. Ayo kita belajar saudaraku. Karena ini proses tadi itu. Progressive sanctification. Pikiran, perasaan, kehendak kita ditundukkan, selaraskan dan kehendak Tuhan. Baru terakhir nanti namanya perfected sanctification. Penyucian sempurna. Kapan? Waktu kita ketemu Tuhan muka dengan muka. Di situ seketika tubuh kita diubahkan. Akan diserupakan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, perjalanan hidup kita ada yang tahu. Kapan Tuhan panggil kita. Betul gak? Sekarang saya kalau khotbah Pak, saya doa selalu begitu. Tolonglah kami supaya siap kapanpun kau memanggil kami. Dan tolonglah nanti kami berani bertanggung jawab di pengadilanmu yang akan datang. Pengadilan dunia masih bisa disuap. Saya terkejut beberapa bulan lalu lihat di televisi berita. Ada seorang anggota mantan MA itu. Rumahnya ada uang 1 triliun cash. Aduh Pak Tim, saya seumur-umur gak pernah lihat langsung Pak uang 1 triliun. Apalagi menyentuhnya belum pernah Bapak. Sama. Salaman. Emas batangan kiloan. Come on, didapatkan dari suap. Hakim dunia bisa disuap. Jaksa bisa disuap. Penegak keadilan kepolisian. Itu oknum ya, saya ngomong oknum ya. Bisa dibeli Bapak Ibu. Tapi nanti pengadilannya akan datang. Ibrani berkata ngeri benar bila jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saya sering sekarang malam-malam sebelum tidur. Saya suka nonton short film AI. Tentang judgment. Penghakiman yang akan datang. Itu sekarang banyak di YouTube. Ya, saudara ketik aja judgment AI short film. Muncul dia. Aduh saudaraku. Aduh waktu saya lihat itu. Saya cuma ngomong Tuhan tolong saya jangan sampai seperti mereka. Ya ada hamba Tuhan terkenal. Wah aku sudah khotbah. Ya kelihatannya di panggung kamu keren. Tapi ini Tuhan tunjukkan hidup di belakang layar. Berselingkuh dengan istri jemaat. Nanti ada pemimpin pujiannya. Wah ditunjukkan serat. Main gila sama timnya. Semua akan ditujukan ke depan sana saudaraku. Tanpa terkecuali. Sebab itu mari kita minta anugerah Tuhan bersama-sama. Supaya kita ini oleh anugerahnya tentu. Berjalan dalam kemurnian, kekudusan senantiasa. Bereskan hubungan-hubungan yang rusak. Ya, karena kita berusaha hidup damai dengan semua orang. Karena kepahitan saudara akan membawa saudara kepada kehidupan yang tidak kudus dan tidak benar kepada Tuhan. Sebab itu kita akan berdoa bersama-sama. Tapi sebelumnya 1 poin terakhir yang akan saya memberikan. Yang terakhir. Syarat masuk dalam kerajaan Allah adalah hidup dalam kekudusan. Sebab tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin, amin, amin. Kita bagi bersama-sama tadi. Bapa, ku persembahkan tubuhku ya Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ini jangan dipotong ya. Saya lanjutkan 1 menit. Tuhan ingatkan Efesus pasal 5 ayat 27. Tolong karena yang laki-laki di sini cuma sedikit, maka saya ngomong buat laki-laki dulu. Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. Dan Kristus menguduskan dirinya bagi jemaatnya. Bapak-bapak, ayo kita buat komitmen para suami.
menguduskan diri. Seperti Yohanes 17 ayat 19. Yesus berkata begini, Bapa, aku menguduskan diriku bagi mereka. Siapa mereka? Murid-muridnya. Supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Para suami yang hadir di sini dan yang menikmati lewat online ini. Ayo mulai dari kita para suami. Menguduskan diri bagi siapa? Bagi istri anak-anak kita. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saya dan Pak Tim tentunya sebagai hamba Tuhan. Saya selalu begitu Pak Tim. Saya bilang Tuhan saya mau menguduskan diri saya. Bagi kepentingan istri anak-anak. Sekaligus bagi kepentingan jemaat yang kau izinkan aku layani. Supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Berapa banyak saudara mau ambil keputusan di para suami. Kita mulai dari laki-laki dulu ya. Ayo. Nah itu saya senang sekali Bapak itu sudah mulai rangkul istrinya. Coba tadi di luar sana. Ya kan? Yang bawa istrinya tolong isinya sendiri yang dirangkul. Aduh so sweet. Walaupun woman of love tapi beberapa ibu bawa pasangannya gitu ya. Mungkin next time kalau saya diundang lagi sini boleh bawa pasangannya Pak sebentar. Kalau enggak kerja mereka. Yang ini kerja tapi mereka bisa tinggalkan kantornya kan. Namanya bos kan kita yang atur waktunya kan. Yang enggak bawa pasangan, saudara bayangkan suamimu di sebelahmu. Doakan supaya suami kita pun mengejar kekudusan. Karena seringkali saudaraku, Pak, saya yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi suami saya Pak. Gitu ya. Kita berdoa sekarang buat suami-suami. Supaya Tuhan juga menjamah hati mereka mengejar kekudusan. Ayo kita berdoa ya. Tuhan, hamba selesai berbicara tapi hamba rindu sekali berdoa buat pasangan-pasangan suami istri yang hari ini hadir maupun mereka yang secara online. Aku berdoa pertama-tama buat para suami. Seperti Yesus yang mengasihi jemaat. Yesus yang mau berkorban buat jemaat. Yesus yang menguduskan jemaat. Demikian kami mau menguduskan diri kami para suami. Untuk kepentingan istri dan anak-anak kami. Kami hamba-hamba Tuhan, kami menguduskan diri kami. Untuk kepentingan istri, anak-anak dan bahkan jemaat. Yang kau izinkan kami layani. Mulailah dari kami ya Tuhan. Dan berkati para ibu-ibu yang hadir juga. Supaya setiap kami mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan saja. Sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Tolonglah Tuhan, beri kami semangat yang kuat untuk mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kami sadar kami tidak pernah bisa melihat Tuhan. Anugerah-Mu menolong kami dan tuntun kami berjalan senantiasa dalam keseimbangan. Melihat Engkau secara seimbang. Berkati setiap kami. Karena kami percaya bahwa ketika kami mengejar kekudusan, kami tidak perlu mengejar berkat karena berkat akan mengejar setiap kami. Terpuji buat nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Woman of Love, jemaat Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan oleh firman Tuhan siang hari ini, mari angkat tanganmu. Yes, haleluya. Terima kasih Pak Roni, terima kasih Bu Nancy untuk pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bu Nancy dan Pak Roni selalu. Kita akan memberikan yang terbaik. Persembahan yang tersedia bisa dimasukkan dalam amplop yang tersedia di bangku Bapak Ibu. Dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di tengah. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terus tegur kami, terus ingatkan kami Tuhan. Kami mau terus hidup kudus, terus hidup layak di hadirat-Mu Tuhan. Supaya kami layak melayani Tuhan dan layak masuk dalam hadirat-Mu selalu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan setiap tangan kami yang mau memberi ya Tuhan. Kami memberi dengan sukacita Tuhan, kami memberi dengan iman ya Tuhan. Kami percaya pemberian kami ini Tuhan menjadi Tuhan memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mau memberi dengan sukacita, yang siap memberi katakan amin. Kita akan sambil memberi kita akan mendengarkan pengumuman.
Sunday Service 27 Juli 2025, ibadah on-site, jam 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anthony Chang di Sampurna Strategic Square, North Tower, lantai 3. Kemudian Woman of Love minggu depan, tanggal 29 Juli 2025, jam 11 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sukirno Tarjadi di tempat ini, Senayan City Residence, lantai mezanin. Mari Bapak Ibu sama-sama beribadah kembali di tempat ini. Kita bawa teman-teman kita bawa saudara kita. Tadi seperti pesan Pak Roni, bawa pasangannya juga kalau perlu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja-raja, Raja di atas segala raja. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan katakan amin. Pak Roni, terima kasih banyak buat pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai Pak Roni dan Ibu Nancy selalu. Thank you buat teman-teman yang melayani juga. Thank you. Tuhan menyertai kita semua.